Selamat datang di Kopi Morning Ansor Jabar. Mencerahkan, menggerakkan. Saya Jamrong, barista Kopi Morning Ansor Jabar. Ajamrong. Sekarang kita lagi di mana nih? Sekarang kita lagi di Ngamprah, Bandung Barat. Kita akan ketemu dengan salah satu kader Ansor, senior Ansor, yang sudah banyak mengabdikan diri di Ansor. Dan sekarang beliau menjabat sebagai kepala desa di Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Mari kita belajar dan bersilaturahmi ke beliau. Ayo lah, gas. Gas, gas, gas. Lupa, pakai masker dulu. Oke, kita sudah berjumpa dengan senior Ansor di Bandung Barat. Kita tanya-tanya apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Assalamualaikum, senior. Waalaikumsalam. Sehat, senior. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, pagi ini kita bersilaturahim ke senior Ansor Bandung Barat. Beliau Dr. Andes Ayat Tajudin sudah banyak berkiprah di Ansor Banser, dan beliau hari ini menjabat sebagai kepala desa di Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kita akan banyak berbicara dengan beliau, menuntut ilmu dari beliau dan apa yang sudah dikerjakan oleh beliau selama menjadi kader Ansor Banser dan setelah meninggalkan struktur Ansor Banser. Senior, tahun berapa berkiprah di Ansor? Saya mulai berkiprah ya di Ansor itu pada tahun 1998. 98. Ya, yaitu ketika zaman reformasi dulu, maka gerakan Ansor mulai bangkit lagi, termasuk di Bandung Barat dan khususnya di Kecamatan Ngamprah. Waktu itu jadi ketua PAC. Ketua PAC, asalnya saya ketua ranting NU Desa Gado Bangkong. Kemudian ketika pembentukan PAC Kecamatan Ngamprah, kebetulan saya dapat amanah terpilih menjadi ketua PAC. Di 98 kan era reformasi, sedang gencarnya penurunan rezim Soeharto. Kira-kira pada zaman itu Ansor di Ngamprah ini bagaimana dalam menghadapi kondisi seperti itu? Ya, itu juga ya, ikut aktif juga dalam hal dengan masyarakat, dalam hal memberikan edukasi politik terhadap memang menghadapi ini keadaan negara yang sedang krismon waktu itu ya. Krisis moneter ya waktu itu. Dan makanya Ansor di Ngamprah dan Bandung Barat juga mulai bangkit, termasuk ingin mengembalikan bagaimana negara Indonesia agar kondusif lagi. Agar kondusif lagi. Ya. Dengan posisi sebagai ketua PAC. Ya, Kegiatan konkret waktu itu kira-kira di era 98 sampai 2000 ini itu apa? ya awalnya saya pengkaderan merekrut para kader-kader di tiap desa, tiap desa masuk kegiatan pengajian, bahkan kader-kader Ansor itu aktif di politik juga gitu. Aktif di politik di era itu. Kemudian 2022 ini kan eranya Gus Dur. Iya. Eranya Gus Dur, bahkan sampai Gus Dur dilengsarkan oleh sidang istimewa. Iya. Pernah tidak mengawal zaman eranya Gus Dur? Dulu juga pernah kalau di pengurus kecamatan biasa kan di bawah ininya ya, Iya. gerakannya, termasuk kami meredam isu-isu yang negatifnya, bahkan kami mungkin merasa marah ketika Merasa mereka marah. mau jadi sebagainya. Iya, gitu. ketika Gus Dur diisukan bloket ya. Iya, Ya, gitu. Cuman kalau di bawah kami mungkin hanya mampu berdoa ya, Iya. dan istilahnya meredam masyarakat, meredam saudara, menjelaskan bagaimana kondisi yang sebenarnya gitu.
mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya isu yang beredar itu tidak benar. Tidak benar ya. Senior, hari ini kan posisinya sudah menjadi kepala desa, sebagai pemerintah di tingkatan desa, memimpin desa. Apa manfaat waktu itu belajar berorganisasi di Ansor dan diterapkan hari ini? Manfaatnya apa kira-kira? Yang sangat bermanfaat sekali. Ketika saya di Ansor, mungkin oleh rekan-rekan saya kelihatan aktif ya, kelihatan aktif, termasuk ikut memberikan materi tentang PKD dan di pasar-pasar gitu. Nah, juga memberikan motivasi kepada rekan-rekan, sehingga oleh rekan-rekan pun di organisasi lain seperti di UPJ kecamatan, kemudian di Basnas juga, saya jadi pengurus Basnas Kabupaten Bandung Barat, juga ketua dari Katimas Polres Cimahi khusus untuk Bandung Barat, sehingga dengan pengalaman organisasi tersebut saya terapkan di sekarang ini. Dan manfaatnya karena saya sering program Basnas kan itu program banyak membantu masyarakat. Kemudian dari Katimas itu program dalam hal kerjasama dengan para ustadz, para ulama, para pendakwah, sehingga kami merangkul para ustadz dan menyalurkan program-program Basnas untuk masyarakat, terutama yang duafa gitu ya, kurang lebih selama 10 tahun, sehingga mungkin itulah oleh masyarakat terasa manfaatnya, sehingga ketika saya mencalonkan banyak yang memilih. Iya, manfaatnya sudah dikenal ya, sudah dikenal, kemudian juga sering mendampingi, sehingga ketika proses pencalonan tidak terlalu sulit. Nah, itu untuk proses. Kemudian jiwa kepemimpinan sebagai kepala desa apa sebelumnya ditempa di Ansor? Ya, di Ansor kan pertama dulu jadi ketua ranting NU ya, ketua ranting NU, kemudian ketika di kecamatan terpilih ketua Ansor selama 2 periode, kemudian di kabupaten sebagai wakil ketua ya, dan sekarang penasihat. Nah itu sebagai bekal bagaimana menghadapi masyarakat, menghadapi orang ya, terutama jiwa sabar dan jiwa patriotisme, mencintai tanah air dan sabar dalam hal menghadapi permasalahan di masyarakat gitu. Itu yang sangat bermanfaatnya. Sabar ya. Kira-kira kendala yang dihadapi sebagai kepala desa sekarang menghadapi masyarakat itu kendalanya kira-kira apa saja? Intinya memang tadi kepala desa harus sabar. Ya, kendala yang sangat sulit itu pertama tadi mensosialisasikan atau menyampaikan penjelasan kepada warga ya, bagaimana dengan keadaan sekarang pandemi COVID-19 ya, termasuk bantuan-bantuan, termasuk permasalahan itu kita harus turun ke lapangan, bagaimana menyampaikan program desa, menyampaikan bagaimana kondisi pandemi ini dan bagaimana cara mengatasi itu yang sulit itu dalam hal menjelaskan itu ya. Terkadang sulit untuk tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat ya. Sekarang masyarakat juga lebih banyak menerima berita hoaxnya tadi. Itulah yang paling sulit. Bahkan mungkin termasuk berita hoax terhadap pemerintahan desa yang negatif. Senior begini, tadi terkait dengan berita hoax yang kira-kira sangat mudah diterima oleh masyarakat. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar hoax itu tidak mudah sekali dipercaya oleh masyarakat? Pertama, kita tunjukkan prestasi kerja kita ya, prestasi kerja kita. Kemudian juga kita sebagai pemimpin harus turun ke lapangan, menyampaikan informasi yang sejelas ke masyarakat. Saya kan dibantu oleh Kadus ya. Ada 4 Kadus, kepala dusun itu yang harus menjelaskan kepada warga, juga melalui RT dan RW gitu. Dan tidak semua RT dan RW itu SDM-nya maksimal gitu. Maksimal ya. Jadi harus banyak bimbing juga oleh kita. Dalam bulan ini masih momentum kemerdekaan. Nah, kira-kira menurut senior yang hari ini sebagai kepala desa, apa yang harus dilakukan oleh pemuda dalam rangka mengisi kemerdekaan?
untuk Museum Kemerdekaan ya tadi dengan berbagai kegiatan yang positif ya, yang positif. Dan pertama dicontohi oleh pimpinan sebagai kepala desa di desa juga. Walaupun sekarang dengan keadaan pandemi, tapi tetap desa pun melakukan kegiatan walaupun dengan segala keterbatasan ini. Contohnya ketika besoknya akan memperingati HUT RI ya, saya mengadakan tasakur hikmat kemerdekaan itu dengan istighosah gitu. Istighosah ini sebagai ciri khas NU, orang NU ya. Iya. Mungkin yang lain khususnya di inilah, kalau di daerah Jawa mungkin sudah biasa ya. Sudah biasa. Tapi di Bandung Barat mungkin baru Kota Bangkong yang mengadakan istighosah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Iya. Jadi artinya Semarak mengadakan istighosah sebagai rawat terhadap nilai tradisi. Ya, kemudian bahkan di RW pun sama berdoa bersama gitu. Karena perlombaan sekarang mungkin dikurangi bahkan tidak ada, berdoa syukuran, bahkan kami mengundang penceramah pun dari kader-kader NU. Bahkan tiap tahun kami mengadakan doa bersama, bahkan selama itu saya selalu mengadakan di kader NU dan kader Ansor giliran penceramahnya. Termasuk tiap RW pun itu saya memberikan semangat khususnya ke pemuda, yaitu dengan kerja nyata ya. Contoh Karang Taruna saya beri pelatihan bagaimana budidaya ikan, bahkan diberi modal bibitnya gitu ya, sehingga warga sekarang yang dulunya mungkin negatif ya sekarang jadi kegiatannya positif. Yang dulu mungkin kata itu dulu edan sekarang jadi bisa edan. Jadi bahasanya keren, dulunya edan sekarang bisa azan, itu keren. Nah tadi terkait dengan budidaya ikan. Nah itu kira-kira diawali idenya dari mana? Ya memang itu langsung muncul dari para pemuda sendiri, inisiatif pemuda sendiri. Kemudian ada lahan milik perusahaan yang suatu belum digunakan dan belum dibangun. Kemudian ada air limbah yang layak dipakai, maka dimanfaatkan. Saya berikan motivasinya, dan juga dari desa diberikan program untuk pelatihannya. Pelatihan langsung dari kabupaten, dari dinas perikanan. Bahkan diberikan bibitnya sebagai motivasi biar ini. Jadi setelah diberi bibit, kalau setelah beri pelatihan kan mereka memahami bagaimana cara melihara ikan itu. Jadi bukan hanya ilmunya saja atau jangan hanya bibitnya saja, tapi ilmunya juga. Diberikan. Bibitnya. Mereka sudah panen belum sampai sekarang? Baru sekitar 3 bulan belum. 3 bulan, berarti belum panen ya? Belum panen. Masih masa budidaya. Tapi kalau awalnya kan mele itu mereka juga dapat bantuan dari KMPI, dari desa lain, karena sudah panen. Iya. Tapi untuk nila dan emas sebentar aja bukan panennya. Senior, kira-kira menurut senior apa yang harus dilakukan oleh kader Ansor agar tetap konsisten merawat Gunung Beringin dan juga menempati posisi-posisi strategis di semua sektor? Kira-kira apa yang dilakukan kader Ansor? Ya, pertama tadi kader Ansor itu harus tetap ikut pelatihan kaderisasi biar kita tidak lupa kepada Ansor. Dan kedua, ya, pegang setiap atau ambil kesempatan di masyarakat. Tiap organisasi yang bermanfaat selain Ansor ya kita masuk, termasuk pemerintahan yang terkecil desa juga. Dan Ansor itu jangan minder ya, Ansor itu di masyarakat itu dapat nilai yang positif ya. Mungkin organisasi lain kalau dalam kegiatan tidak pernah diberi kesempatan untuk baca doa. Tapi Ansor itu setiap kegiatan pasti minimal ya mimpin doa. Bisa mendoakan. Ya, mulai dari doa itu kan kader Ansor akan bermanfaat untuk masyarakat, akan terkenal, sehingga itu kesempatan untuk menjadi eksis di masyarakat. Dan jangan lupa tadi setiap kesempatan peluang untuk jadi pemimpin
jangan minder, jangan malu. Justru dengan kekompakan Ansor ini kesempatan untuk meraih tadi gitu. Jadi kuncinya jangan minder, manfaat kesempatan dan selalu ikut dalam semua proses kaderisasi dan pelatihan. Sebab begini, banyak ada Ansor yang mencalonkan kepala desa atau mencalonkan dewannya, tapi oleh kadernya juga kurang didukung. Kenapa? Karena sih teman buahnya modal, terbuka duit gitu. Iya. Padahal kan belum tentu. Contoh saya tidak punya modal ya. Iya. Mungkin yang lain, calon yang lain ratusan juta kemana itu modal ya. Bahkan miliaran untuk seorang kepala desa. Miliaran untuk miliaran kepala desa. Minimalnya itu yang jadi di sini sekitar 500 juta ya. Bahkan sampai 1 miliar. 1 miliar. Saya hanya habis 2 motor bekas ya. Modal untuk jadi kepala desa. Motor bekas 2 jadi kepala desa, bro. Keren. Bahkan yang satu dijualnya setelah jadi. Yang satu dijual setelah jadi. Karena saya habis modal untuk menjamu masyarakat yang datang ini selama 2 minggu ini, siang malamnya yang bekal di desa itu motor itu. Nah intinya tadi kalau didukung oleh kader-kader Ansor, kader NU, bahwa kader NU itu sudah kuat kan dengan kepercayaan diri seorang calonnya, juga kepercayaan diri pendukungnya yang menganggap bahwa setiap pemimpin itu harus punya uang, harus modal besar gitu. Itu mungkin anggapan ketika zaman Bani Israel ketika Raja Talut. Bani Israel menganggap bahwa Talut, ketika Allah kucurkan pemimpin Talut yang kecil, bukan turunan Nabi Yusuf tapi turunan Nabi turunan Benyamin. Wah, ini mah berarti mau api jadian sampai ke protes ke Allah kan Bani Israel waktu itu. Ternyata justru Talut yang bisa mengalahkan Raja Jamrud itu ya. Tuh, yang bisa mengalahkan itu. Nah, kita juga tadi jangan menganggap pemimpin itu harus banyak modal, harus terkenal, tapi dengan kapasitas dirinya yang mumpuni, kalau kita dukung insya Allah akan jadi. Senior, di Ngamprah ini nampaknya kan kader Ansor masif ya. Nah kira-kira sudah menempati posisi apa saja Ansor khususnya di PAC Ngamprah ini? Itu kurang lebih sudah 6 periode, sudah 6 generasi ya. 6 generasi ke bawah ya? Ya. Saya periode yang pertama, kemudian yang kedua itu periode kedua menjadi di anggota dewan, anggota DPRD, luar biasa. Kader itu oleh rekan oleh saya dan rekan-rekan dibentuknya waktu itu, pemilihannya dimotivasikan, alhamdulillah jadi anggota dewan. Terus pengurus ketua yang ketiga, alhamdulillah jadi KPU di Bandung Barat. KPU. Penyelenggara pemilu ya? Ya, KPU di Bandung Barat. Bahkan mungkin sekarang insya Allah akan jadi ketua KPU di Bandung Barat. Amin. Kita doakan. Ya. Yang ketua yang periode yang keempat itu jadi ketua Bawaslu kecamatan. Oh iya. Dan sekarang masih menjabat. Nah, periode yang pertama itu hanya kepala desa itu saya. Ya, berarti senior yang melahirkan generasi-generasi hebat. Ya, mereka lebih dulu suksesnya. Bahkan itu kecuali yang satu orang lain itu murid saya juga di MTS ya. Mereka eksis, alhamdulillah saya bersyukur murid saya dan kader-kader saya alhamdulillah sukses semua gitu. Sukses semua ya. Bahkan mungkin pengurus yang lain juga iri, kenapa kedapatan Ngamprah mantan pengurus, mantan ketua PAC jadi saya bisa. Ini kira-kira soliditas kader atau gimana? Intinya ada garis tangan dulu. Garis tangan. Betul. Walaupun kita berjuang keras, kita banyak modal, kalau tidak ada garis tangan dari Allah, tidak jadi. Pertama itu, makanya sebelum kita meraih posisi, tanyakan dulu kepada para ulama, Ustaz, kita ini punya garis tangan. Bukan meramah ya, meramah, tapi membaca garis tangan kita mungkinnya. Nah setelah itu kedua, baru kita merangkul semua pihak. Dan kita merangkul semua pihak itu jangan
mendadak, jangan instan gitu. Itu harus dirintis. Contoh saya di sini juga aktif di Upajat Kecamatan ya, selama 7 tahun, kemudian di Basnas 3 tahun, kemudian di Ansor juga kan dari tahun 98 tuh ya. 98 ya. Belum saya juga ngajar di berbagai tempat, mungkin banyak murid yang dibina, diberi ilmunya dan kenal kepada saya, sehingga ketika saya kembali kepada desa, mereka berbekas kenangan dan kesannya sehingga memilih. Iya, artinya jejak pengabdiannya juga bukan 1-2 tahun ya, puluhan tahun. Gitu. Oke. Mungkin orang banyak media wartawan lah heran kenapa saya tidak begitu dikenal sih, tidak diunggulkan dan tidak punya modal bisa berhasil gitu. Dengan 2 motor bekas, satunya dijual setelah jadi. Ya. Luar biasa. Memang itu sangat Dan bahkan hebat. yang memberikan modal itu waktu itu ada beberapa anggota dewan walaupun tidak dikenal membantu gitu. Membantu gambarnya, membantu timnya gitu ya. Tidak diketahui sama sekali, tidak dikenal. Tidak dikenal. Tiba-tiba membantu. Kemudian fasilitasnya maupun timnya membantu tanpa pamrih. Gitu. Tanpa pamrih, luar biasa. Bahkan yang ini yang mungkin tidak tercatat dan tidak terlihat ya. Saya juga ketua dari Katimas Polres Cimahi ya, yang anggotanya dari Gunung Halu sampai Gunung Toba Perahu. Tiap kecamatan ada ustaz, bahkan mungkin Ansor juga banyak ustaz dan ajengan. Maka semua mendoakan gitu. Bahkan anehnya ketika umroh atau ibadah haji, mereka di depan Ka'bah mendoakan, itu mungkin doa yang mustajab gitu. Subhanallah. Bahkan ada yang ketika di depan Ka'bah, Kang, Abi nunjuk di payung Ka'bah sambil dipilihkan sok mangang doa kan supaya anu kitu, bahkan langsung ngawa Abi kan jual di payung Ka'bah jual buat akang langsung ngadoakeun. Nah, itu mungkin salah satu jalan ya. Ya mustajab doa. Mustajab doa. Ansor dan rekan-rekan NU. Senior, terakhir kira-kira pesan-pesan terhadap kader Ansor khususnya di Bandung Barat, umumnya di Jawa Barat, kira-kira apa dalam menjalankan organisasi? Yang pertama, kita jangan bosan menjadi kader Ansor dan jadi pengurus Ansor ya. Terus menggali ilmu di Ansor itu. Yang kedua, tadi kita jangan minder mengambil posisi di masyarakat selama itu peluang itu bisa kita ambil. Dan ketiga, setelah kita jadi, jangan lupa beransor gitu. Setelah jadi jangan lupa terhadap Ansor. Maksudnya ketika Ansor membutuhkan kita bantu, walaupun mungkin kita kemampuannya masih kecil atau yang sudah besar. Sebab kita jadi sukses ini diantaranya doa-doa dan dukungan dari Ansor juga. Gitu. Doa dan dukungan dari Ansor. Baik. Terima kasih senior sudah memberikan waktu kepada kami channel Kopi Morning. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam diskusi lainnya. Sahabat sekalian, demikian diskusi kita dengan senior kita Dr. Andes Aita Judin yang sudah berkontribusi mengabdi terhadap Ansor, Nusa dan Bangsa di level langsung berhadapan dengan masyarakat semua. Semoga kita dapat meneladani beliau, dapat mengambil ilmu dan hikmah dari beliau. Demikian sesi pada pagi ini. Saya Jambrong, barista Kopi Morning Ansor Jabar. Mencerahkan, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.